dibantu salah satu untuk share dokumen ya, atau share whiteboard. Dokumen saja, dokumen biar mudah. Share dokumen. Kemudian Ibu sudah broadcast absensi, mohon dibantu juga untuk diisi. Diisi, jangan lupa diklik as done atau telah dikerjakan supaya di Ibunya terbaca, terlaporkan ke Ibu. Silahkan di classroom-nya. Baik, Bu. Untuk fokus grup diskusi kelas ini, sebentar Ibu sedang cek dulu ya. Ibu masih belum dihubungi oleh Adam sama Nurman sama siapa lagi? Aldi Agus. Kapan nih? Mau kapan? Ada nggak? Sebentar Ibu lihat di partisipan. Aldi Agus, Adam ada nih. Adam Maula. Halo Bu. Adam Halo. kapan? Kapan, Dam? Apanya Bu? Adam ikutan diskusi sama Ibu nggak sama kelompoknya? Nah iya itu enggak Bu. Pas itu tuh lagi ada acara sih Bu. Nah, nilainya masih kosong. Mau tetap kosong atau mau diisi, Dam? Mau diisi Bu. Mau diisi. Ibu tunggu sebelum UAS ya. Adam silahkan disiapkan dulu diskusinya langsung sama Ibu. Atau mau di sini sekarang? Sudah siap Adamnya? Oh nanti aja. Sebentar. Nanti aja. Oke. Nanti Adam PC Ibu atau Adam. gimana Bu? Gimana? Adam PC Ibu itu. Adam kabarin aja, Adam udah siap. Janjian jam berapa? Kalau misalnya siapnya nanti, hari ini, Ibu bisanya malam habis maghrib. Kalau besok Ibu ada kuliah jam 8 sampai jam 12. Besok jam 8 sampai jam 12? Ya, selepas itu boleh. Oke. Ntar Adam kabarin Bu. Kemudian, baik, ya terima kasih. Ada Aldi Agus, udah masuk belum? Aldi belum. Kasih kabar juga sama Aldi kalau mau Aldi Adam, Tahir. Aldi Agus boleh barengan atau sendiri-sendiri, tapi kasih tahu ya Aldi Agusnya masih kosong juga nilainya. Baik, FGD sudah. Kemudian yang nilai kuis masih 8 orang lagi ya, Ibu belum nilai ya, 8 orang lagi, oke. Kemudian tugas individu. Tugas individu juga ada di Ibu, berarti bolanya belum dilempar, oke. Ibu akan perbaiki nilai untuk FGD ya. Silahkan kalian aktif diskusi. Untuk hari ini Ibu fokusnya ke nilai FGD. Sebelum kita bahas tentang multinational corporation, kita review dulu materi yang minggu kemarin kita bahas, yaitu tentang alat-alat pembayaran internasional, khususnya tentang letter of credit. Ada yang sudah share screen-nya? Ada yang mau bantu Ibu share screen dokumen? Dokumen, share dokumen. Ada yang mau berkenan bantu Ibu?
Materinya yang kemarin bukan, Bu? Share dokumen aja, Neng. Share dokumen. Kan ada share screen, share whiteboard. Boleh dibantu share dokumen aja. Nanti diketik aja di situ. Kemudian Ibu ingin sampaikan juga untuk UAS nanti Ibu bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi semua materi ada. Yang satu berarti tentang apa? Kebijakan impor, yang kedua tentang alat pembayaran internasional, yang ketiga tentang kebijakan lainnya. Kemudian yang keempat ada multinational corporation. Ibu sampaikan terlebih dahulu di sini karena harus dipersiapkan bagian 4 atau part 4 itu nanti anak-anak ibu diminta untuk membuat video. Tapi videonya itu di YouTube masing-masing. Nanti linknya yang disampaikan pada saat UAS ya. Saat menjawab itu di UAS bagian 4. Poinnya itu 40. Jadi Ibu mau bagi menjadi 4 bagian. Yang lain itu poinnya 20, 20, 20. Yang video itu 40 poinnya, agak besar. Jadi tolong dibuat sedemikian rupa, sebagus mungkin. Yang Ibu nilai itu bukan banyaknya like atau banyaknya subscribe ke YouTube masing-masing, bukan. Tetapi yang Ibu nilai adalah yang pertama adalah isinya, kontennya. Kemudian yang kedua adalah product knowledge, pengetahuannya. Kemudian yang ketiga tentang kreativitasnya. Videonya seperti apa, apakah mau monoton saja atau mau dibagusin seperti apa. Kemudian jangan lupa looking sama performance-nya. Jadi tidak hanya asal bicara di depan kamera, tetapi bagaimana ketika kita bicara itu bisa menarik perhatian orang, kemudian harus diperhatikan dari sisi intonasinya, dari sisi pelafalannya, dari sisi kejelasannya, suaranya. Tuh, kenapa Ibu sampaikan, kenapa Ibu perjelas? Karena sebelumnya itu ada yang sampai Ibu harus perbesar maksimal karena tidak terdengar suaranya. Ada yang hanya membaca saja, berbeda kan menyampaikan dengan membaca berbeda. Ya, di dalam videonya silahkan, kan temanya adalah bagian keempat adalah multinational corporation. Jadi silahkan disampaikan multinational corporation mana yang kalian pilih, kemudian untuk bekerja, kemudian posisinya mau sebagai apa di sana, apakah sebagai CEO-nya atau misalnya manajer apanya gitu, silahkan disampaikan. Kemudian Ibu ingin tahu juga usaha apa yang akan kalian lakukan dari usaha yang sedang dan akan dilakukan ya. Kemudian jangan lupa juga flashback profile dari multinational corporation yang kalian pilih. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sementara? Bu, mau nanya, Bu. Ya, boleh. Itu nanti bikin videonya minimal berapa menit, Bu? Atau bebas? Oh iya, maksimal 5 menit. Kalau Ibu bilang minimal, kalau bilang 30 detik, sepertinya tidak cukup. Bagaimana Ibu bisa
memberikan suatu penilaian dari 30 detik itu. Karena tadi kan ada beberapa hal yang harus kontennya itu memuat beberapa hal, ya. Muat atau bikin sedemikian rupa dipersiapkan boleh dari sekarang, tapi untuk penyampaian linknya nanti disampaikan ke ibunya nanti pada saat UAS, ya. Tidak sekarang, nanti pada saat UAS. Tapi kalau misalnya mau dibikin dulu sekarang boleh. Di-uploadnya di YouTube masing-masing, ya, di channelnya masing-masing. Kalian bikin dulu channelnya, channel sendiri. Ada sebagian yang sudah punya channel sendiri. Yang belum, silahkan dipersiapkan dulu. Kenapa Ibu beritahu dari sekarang? Ibu khawatir kalau Ibu sampaikan pada waktunya. Ketika UAS itu tidak cukup dan kaliannya panik, kemudian persiapannya kurang, jadi silakan karena poinnya besar, 40 poin. Kemudian poin-poin yang lainnya, soal-soal lainnya bernilai 20 poin. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, kita ke review tentang letter of credit. Yang pertama, nggak ada yang mau bantu Ibu ini? Nggak ada? Share dokumennya. Ada yang berkenan bantu? Oh. Pakai whiteboard Oke. aja tak Bu? Gini Bu. Boleh, enggak apa-apa. Tapi nanti nulisnya agak susah. Iya Bu. Kalau Terus pakai gimana Bu? whiteboard, dicoba aja. Ya. Coba tulis letter of credit. Oke, good. Kemudian di bawahnya pengertian. 1 pengertian. Yang kedua, jenis-jenisnya. Jenis-jenis letter of credit. Yang ketiga, alur pembayaran. Yang keempatnya, keyword-nya. Keyword yang ada di letter of credit apa? Kemudian isi letter of credit. Kemudian terakhir, tambahan dari Ibu itu apa namanya? Asuransi. Oke. Kita mau review beberapa poin dari yang kemarin ya. Siapa yang berkenan untuk menjelaskan atau mereview salah satu aja, pilih dari 6 itu. Salah satu aja, silakan. Ibu hargai, Ibu kasih apresiasi dengan upgrade nilai di FGD-nya. Silakan, ada yang berkenan? Bisa pengertiannya, bisa jenisnya, boleh. Boleh. Gilang Erlangga, silakan. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Gilang, boleh Ibu tanya lagi? Oke.
Pengertiannya berarti Gilang sudah paham nih, sudah bisa menyampaikan pengertiannya ya tadi. Tadi Gilang sebut ada issuing bank yang Gilang. Gilang bisa kasih contoh nggak issuing bank? Seperti apa? Kayak gimana tuh? Kan tadi pengertiannya sudah LC antara importir sama issuing bank. Coba kalau di Indonesia misalnya nih, Gilang adalah pengusaha apa nih Gilang? Rotan sudah, sepatu sudah, apalagi kalau di Cirebon? Pakaian, Cupang, Bu, cupang. tekstil, cupang boleh, batik juga boleh. Gilang mau pilihnya issuing bank-nya siapa? Kenapa itu Gilang sebut issuing bank? Kenapa? Hmm? Jangan takut salah, nggak apa-apa. Jangan takut salah, disampaikan aja. Yuk. Menurut Gilang, di Indonesia kira-kira siapa yang disebut issuing bank? Siapa aja? Bank mana aja atau ya? Bank mana saja yang disebut issuing bank? Gilang. Apakah hanya bank BUMN? Apakah bank swasta, Bu, yang terdaftar atau bank asing juga bisa? Gilang, menurut Gilang yang mana yang bisa jadi issuing bank buat Gilang? Iya, betul. Jadi, kalau pembuka surat kredit atau yang memberikan kredit ke orang atau ke Gilang sebagai importir nih, itu boleh bank mana saja yang berada di tempat Gilang. Ya, yang berada di Indonesia kan berarti. Oke. Baik, terima kasih. Yang lainnya, silakan. Sudah Ibu mau update menjawab ya Gilang. tentang Boleh. jenis Nggak dong, letter. Bu. Jenis dong, Bu. Jenis, Bu. Mau nyoba, Bu? Jenis, Bu. Revan, ada Andika, ada siapa lagi tadi? Fauzan. Jenis, Bu. Mau siapa dulu? Silakan. Fauzan, silakan. Saya dulu, Bu. Saya dulu, Bu. Oh, ya udah. Mangga, mau apa? Revan, Jenis letter of credit, Bu. jenis. Oh, Yang Revan jenis tahu letter, apa saja? jenis letter of credit itu tidak dapat dibagi menjadi 3 kategori, Bu. Yaitu satu, jenis letter of credit berdasarkan waktu pembayarannya. Kedua, jenis letter of credit berdasarkan sifatnya. Dan ketiga, jenis letter of credit berdasarkan bank yang digunakan untuk pencairan, Bu. Kalau yang berdasarkan pembayarannya seperti apa? Yang berdasarkan pembayarannya itu satu ada SIG LC, kedua ada Side LC, ya. ketiga ada deferred payment, dan keempat ada unsigned payable, payable. Udah, Bu.
Payable. Iya, payable. Oke. Terus Terus jenis letter of credit berdasarkan sifatnya, ya, yaitu terdiri dari revocable LC, yang kedua ada revocable LC dan irrevocable yang LC. kedua itu ada Bu, irrevocable LC, yang ketiga ada Oke, good. irrevocable confirmed LC, Bu. Confirmed LC. Oke. Iya. Kemudian yang keempatnya ada transfer lab LC, Bu. Oke. Banyak ya jenis-jenisnya, ada dari waktu. Seperti yang disampaikan tadi Revan dibagi menjadi 3. Tapi yang Ibu bahas kemarin itu hanya berdasarkan apa tuh? Yang revocable sama irrevocable. Ibu kemarin cuma bilang 2 aja ya. Ada yang revocable, yang irrevocable. Pertanyaan Ibu, Van. Yang revocable yang seperti apa, yang irrevocable yang seperti apa juga? Baik, Bu. Revocable ya, Bu? Ya, dua-duanya. Yang seperti apa? Kalau yang revocable LC itu merupakan LC yang dapat dirubah isinya atau dibatalkan sepihak oleh importir tanpa meminta persetujuan eksportir, selama eksportir belum memperoleh pembayaran dari bank. Dan yang kedua, yang itu irrevocable LC merupakan kebalikan dari revocable LC, di mana isinya tidak dapat dirubah dari pihak. Dirubah. Oke, good. Iya. Sorry, satu lagi ya, Van, pertanyaan Ibu. Mohon maaf. Pengertiannya begini, yang tadi dapat dirubah. Jadi ketika Ibu di Singapura, Revan di Cirebon, Ibu impor batik dari Revan ya. Kemudian sudah deal, Ibu sudah kirimkan dokumen. Nah, kemudian apakah Revan masih berhak untuk merubah LC-nya dari pengertian tadi, Van? Masih bisa sih, Bu. Masih bisa ya, selama belum dari issuing bank-nya belum ngeluarin uang ya? Iya, Bu, masih bisa, Bu. Selama sebelum ada kesepakatan gitu, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Oke, good. Terima kasih. Ibu sudah update ya. Yang lain? Ada berapa lagi tuh poinnya tuh? Pengertian sudah, oke. Jenis sudah. Yang lain? Ada yang mau coba review yang mana? Alur, Bu. Alur. Oke. Sama siapa nih alur? Adam? Iya, Bu. Oke. Silakan, Dam. Ada juga cara pembayaran LC itu ada pertama, Bu. Eksportir datang ke bank yang ditunjukkan oleh importir untuk membuka yang letter of credit itu. Dan kemudian eksportir yang telah menerima LC kemudian menyerahkan barangnya ke pihak carrier. Nah, setelah barang diterima oleh carrier, maka eksportir mendapatkan bill of landing. Kemudian bill of landing diserahkan kepada paying bank untuk dilakukan penebusan atau pembayaran. Setelah pihak paying bank mendapatkan bill of landing, kemudian bank tersebut akan memberikan sejumlah uangnya. Bill of lading selanjutnya dikirim ke importir. Importir menyerahkan bill of lading tersebut kepada pihak carrier. Pada tahap tata cara pembayaran dengan LC, bill of lading tersebut ditukar dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir, Bu. Enggak kebalik. Adam, eksportirnya atau importirnya nih yang melakukan
kesepakatan LC. Coba sebentar. Ibu agak bingung nih dari penjelasan Adam. Importir atau eksportir, Dam, yang tanda tangan LC sama issuing bank, atau kalau menurut istilah Adam tadi paying bank. Siapa? Importir atau eksportir, Dam? Coba bantu Ibu Adam oret-oret di kertas ya alurnya, terus kasih lihat ke Ibu di kamera, di cam-nya. Adam oret-oret di kertas. Sambil Adam, iya di kertas aja. Atau mau langsung juga nggak apa-apa. Enggak. Sambil nunggu Adam, oke, sambil Ibu nunggu Adam, Ibu mau ke yang lain, yang alur. Oke. Apakah semuanya setuju sama Adam atau ada yang berbeda sama Adam? Yuk. Alur loh. Yang kemarin Ibu kasih dilihat lagi. Yang alur pembayaran yang ada issuing bank, ada confirming bank, ada importir, eksportir, dilihat lagi. So, ada yang mau coba? Yuk. Ayo, ada yang mau coba? Adam udah berani loh. Walaupun Ibu baru tampung dulu ya, yang tadi Adam sampaikan, tapi Ibu appreciate sekali, udah berani. Kalau ibaratnya sudah bisa menjelaskan alur, berarti sudah mengerti pengertiannya, jenisnya, keywordnya, isinya, asuransinya. Yuk, coba. Siapa yang mau coba lagi selain Adam? Ada? Atau Ibu cek sound ya ke Trian Apriliani. Ya. Bu, itu Apaan, masih coba, di alur pembayaran apa bebas, Bu? Mau alur. jawab yang Masih poin di mana alur. aja? Masih di alur pembayaran, Van. Kita lagi fokusnya di alur dulu. Sambil nunggu Adam ngerjain yang tadi Ibu kasih, coba yang lain ada yang mau berpendapat lagi tentang alur pembayaran LC? Yuk. Ada? Ibu mau cek soundnya Trian Apriliani. Trian ada Trian? Ada, Bu. Ada. Trian menyimak obrolan siang ini, Trian? Menyimak, Bu. Oke. Pertanyaan Ibu apa, Trian? Tadi tentang alur pembayaran, apakah ada pendapat lain selain dari Adam, Bu? Oke. Kalau begitu Ibu pingin mendengar pendapatnya Trian. Seperti apa, Trian? Ya, sebentar, Bu. Sambil nunggu Trian, Ibu mau cek sound ke Siti Mutmainah. Iya, Bu. Ada Siti Mutmainah. Oke, Siti sehat. Menyimak juga, Siti? Menyimak, Bu. Oke, mau coba jawab, Siti? Bentar, Bu. Oke. Siti, kemudian Trian, ada Adam, Ibu ke Nia Bella. Iya, Ibu.
Oke, Nia. Silakan Iya, Nia. Ibu. Sebentar ya, Ibu. Oke, Nia. Wah, berapa orang ini? Ibu ke? Ada yang mau coba? Yuk. Gak ada yang berani ini ya, alur pembayaran LC nih. Coba Van. Siapa ini yang share screen nih? Pegang ini enggak, Mas? Alur pembayaran. Coba bantu, di-share juga. Bentar, Bu. Ibu izin panjang. Mencoba. Atau sama yang lain boleh, sama yang lain. Share yang ada. Biar jelas, dibantu alurnya seperti apa, biar tergambar. Adam, udah siap, Dam? Cara pembayarannya Bu. bukan sih, Bu? Bentar. Tentang cara pembayarannya bukan, Bu? Alur, iya. Alur pembayaran yang kemarin Ibu broadcast waktu di pertemuan terakhir tuh. Ibu mau coba jawab? Izin menjawab. Siapakah yang mau coba? Cynthia? Cynthia mau coba, Cynthia? Importir meminta kepada banknya, atau bank devisa itu untuk membuka suatu LC. Dan atas nama ekspor, dalam hal ini importir itu bertindak sebagai entrepreneur. Bila importir setelah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor, misalkan ada surat izin, dan maka bank itu akan melakukan kontrak valuta dengan importir dan melaksanakan pembukaan. Dan bank ini bertindak sebagai pembuka salah satu koresponden bank yang bertindak perantara kedua koresponden tadi yang sebagai pentara saja, tapi bank ini tidak bertanggung jawab atas isi LC ekspor, dan eksportir yang menerima itu disebut beneficiary, eksportir yang penjual yang menerima LC. Eksportir ini menyerahkan barang, dokumen yang diperlukan untuk ekspor impor yang akan mendapatkan bill of lading. Jadi eksportir ini menyerahkan dokumen ke bank untuk mendapatkan pembayaran. Kemudian menyerahkan sejumlah uang. Setelah mereka mendapatkan dokumen di bidang di eksportir impor tersebut, kemudian diberikan kepada importir. Importir itu menyerahkan dokumen tadi kepada pengangkut barang yang dikirimkan. Oke. Itu versinya Cynthia ya. Coba bantu lagi, biar yang lain lebih paham lagi. Itu share yang kemarin Ibu kasih, alur pembayarannya. Coba ada nggak yang masih simpen? Oke. Tadi ada yang sudah jawab, berarti Adam sama Cynthia ya. Adam, yang tadi Adam jelaskan itu pakai perantara. Yang Ibu jelaskan tanpa pakai perantara ya, Adam. Nah, Ibu agak rancu nih dari penjelasan Adam tuh, makanya Ibu bantu dengan ini. Nah, pembayaran LC alurnya seperti ini, biar kita menyamakan persepsi, biar nggak rancu. Kira-kira, Dam, yang berhubungan dengan paying bank itu siapa? Importir, Bu. Importir atau eksportir, Adam. Coba bantu Ibu, bantu juga yang lain saling mengingatkan, review lagi alur yang tadi Adam sempat sebutkan dengan dibantu alurnya seperti ini. Coba. Dam. Ya, Bu.
Coba lagi ya. Pakai alur yang ini, Dam. Silakan, Dam. Importir melakukan pembukaan LC ke issuing bank, Oke. ya kan? Dan issuing bank membuat letter of credit dan dikirimkan ke confirming bank. Terus confirming bank ini mengirimkan kepada eksportir. Mengirimkan apa? Mengirimkan wesel dan dokumen. Dan wesel dan dokumen itu dikirimkan lagi ke issuing bank. Terus dari pihak eksportir mengirimkan barang dan import atas nama eksportir. Dalam hal ini eksportir itu berbagi. Bila importir sudah memenuhi ketentuan, maka melakukan permohonan kepada issuing bank. Kemudian letter of credit ini melakukan confirming bank, dan issuing bank itu meneruskan kepada bank koresponden, yang bank yang tidak bertanggung jawab tapi hanya bertindak sebagai perantara kepada eksportir. Kemudian barang dikirimkan kepada importir dan melakukan pembayaran. Tadi siapa lagi? Trian. Iya, Bu. Trian, coba. Silakan, Trian. Importir. Adam sudah Ibu update ya? Cynthia sudah Ibu update. Silakan, Trian. Importir membuka LC bank di negaranya dengan mengisi permohonan LC. Kemudian issuing bank menandatangani LC tersebut sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir. Demikian pula sebaliknya, importir akan menjamin pula semua pembayaran yang dilakukan oleh bank. Kemudian dengan diterbitkan LC tersebut berarti kredit telah tersedia bagi importir untuk mengimpor barang dari eksportir. Kemudian advice terhadap LC dilakukan oleh confirming bank atas perintah issuing bank dengan memperkuat jaminan pembayaran LC kepada eksportir. Kemudian wesel dan dokumen pengiriman barang diperiksa oleh confirming bank sebagai tanda persetujuan pengiriman barang. Lalu wesel dan dokumen tersebut oleh confirming dikirimkan kepada issuing bank. Setelah itu wesel tersebut ditandatangani oleh issuing bank, maka barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirimkan kepada importir setelah menandatangani trust receipt. Pada waktu yang telah ditentukan, terjadilah transaksi pembayaran antara eksportir dengan confirming bank melalui negosiasi atas dokumen ekspor importir dengan issuing bank melalui debit AC rekening di bank yang bersangkutan, dan confirming bank dengan issuing bank melalui reimbursement atas LC tersebut. Reimbursement. Oke. Good. Diusahakan dengan kata-kata sendiri ya, pemahaman sendiri. Oke. Biar lebih mengerti. Kemudian tadi Ibu ke siapa lagi ya selain Trian? Lupa Ibu. Ibu ke Siti Mutmainah. Silakan Siti.
Sudah siap Siti? Atau pas aja nih? Oke, Ibu ke Annabella. Nia Bella, sorry. Nia Bella. Silakan Nia. Pas juga? Hmm? Hanya ingin menegaskan kembali bahwa kesepakatan itu antara importir dan sepakat. Adapun sebelum importir dengan eksportir kan kesepakatannya transaksi. Saya mau beli barang, bayarnya pakai LC. Kalau si eksportirnya udah oke, si importir menghubungi issuing bank, kesepakatan tentang LC. Alurnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Trian ya. Tadi Trian, kemudian Cynthia sama Adam. Baik, terima kasih. Alurnya sudah, jenisnya sudah, pengertiannya sudah, tinggal ke apa tadi? Keywordnya apa aja ya? Berarti kata kunci LC. Ada? 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 Ini istilah-istilahnya ada. Keywordnya apa aja? Ada importir, ada eksportir, ada apa namanya, confirming bank, issuing bank, atau beneficiary, atau apalagi applicant, atau paying bank, ada advising bank, ada advice LC, itu keywordnya. Kata kunci maksud Ibu, kata-kata yang ada dalam letter of credit. Kemudian isinya apa saja dalam letter of, masih ingat kemarin? Isi letter of credit yang tertuang dalam bahasa Inggris tuh isinya apa saja? Ada yang masih ingat? Ada? Ada tanggal pembuatan, tanggal keluarsa, ketentuan pengirimannya, apakah harus pengiriman semuanya atau sebagian, ada ketentuan pelabuhan mana, akan dikirim ke pelabuhan mana, ada ketentuan asuransinya kayak apa, kemudian dituangkan juga dokumen yang harus disiapkannya, rangkap berapa, kemudian ada due to atau apa ya, jatuh tempo, kemudian ada apa lagi? Ada unit yang akan dibeli, kemudian jenis produk yang akan dibeli, kemudian amount-nya juga ada. Di antaranya itu. Kemudian apa lagi tadi? Poinnya satu lagi. Keyword, alur, isi, asuransi. Coba yang Asuransi. yang tadi. Di LC yang kemarin itu asuransinya apa? Ada yang masih ingat nggak asuransinya apa di LC yang kemarin? Coba cari sekarang, boleh siapa aja, jenis-jenis asuransi dalam LC. Asuransi. FOB atau apa ya di sini kalau nggak salah ini kemarin. FOB Bu. Coba mana? Freight on board. FOB. Apa katanya FOB itu? Kan ada yang CIF, ada yang FOB, banyak jenis-jenisnya ya. Nanti silahkan cari jenis-jenis asuransi. FOB itu yang seperti apa kemarin kita bahas? FOB?
FOB Tanjung Priuk, Jakarta. Seperti apa? Pengiriman barang bukan, Bu? Ya, pengiriman barang berarti asuransinya ditanggungnya sampai ke pelabuhan ya. Pelabuhan. Selepas dari itu tanggung jawabnya si importir. Oke. Baik. Sudah cukup reviewnya, kita ke multinational corporation. Tolong diganti dengan whiteboard atau dokumen lagi, tolong tulis MNC. Kemudian tulis juga PMN. MNC. MNC kan multinational corporation. Pertanyaan Ibu, PMN apa? Perusahaan multinasional. Perusahaan. Siapa yang jawab tadi? Perusahaan multinasional. Apakah sama dengan MNC? Atau beda? Sama, Bu, kayaknya. Oke, good. Sama ya. Multinational corporation bahasa Inggrisnya. Perusahaan multinasional bahasa Indonesia. Oke. Kita mau bahas apa aja nih dalam pertemuan ini? Yang pertama poinnya adalah pengertiannya. Kemudian yang kedua, apa? Pengertian, kemudian contoh, boleh. MNC luar negeri sama MNC dalam negeri. Kemudian keuntungan dan kerugiannya. Kemudian apalagi ya? Karakteristik atau ciri-cirinya. Trian, sudah Ibu update ya, Trian? Iya, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Di kelas ini belum ada yang poinnya 100. Di kelas lain udah ada yang 100. Oke, silakan cari pengertian dari multinational corporation. Apa itu? Menjawab, Bu. Menjawab, Bu. Yes. Ayu, Ibu persilakan ke Ayu dulu ya. Dengan senang hati, Ayu silakan. Pengertian dari perusahaan multinasional itu adalah perusahaan besar yang berusaha di banyak negara yang memiliki pabrik atau kantor cabang. Ibu tampung dulu ya, Ayu. Kemudian siapa lagi tadi? Sepertinya Nova, Abdi Nova mau coba? Rian. Silakan. Multinational corporation itu adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara, fasilitas produksi dan perusahaan di 2 negara, Bu. Oke, Ibu tampung dulu ya, Rian. Terima kasih. Ada versinya Ayu, ada versinya Rian. Siapa yang mau coba lagi? Susi, Bu. Ya, Bu. Ada Andika, ada Susi, ada Gilang. Semuanya Ibu silakan. Siapa dulu? Yes? Oke. Sudah.
Oke, Ibu tampung dulu ya. Ibu ke Andika. Bu. Akuntansi adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang dan menjual suatu barang atau jasa yang berada negara. Nah, perusahaan induknya ini ada di suatu negara dengan beberapa anak cabangnya di negara lain. Itu, Bu. Oke, good. Itu versinya Andika. Sekarang Ibu ke Susi. Silakan. Iya, Ibu, sebenarnya mirip suatu perusahaan yang beroperasi di 2 negara atau lebih. Satu pusat satu negara, sedangkan cabangnya bisa berada di negara lain. Atau perusahaan yang beroperasi di luar negerinya sendiri dengan sebaran saham di lebih dari satu negara, Bu. Oke. Pada intinya semuanya ya. Tetapi biar lebih mudah ini, lihat saja perusahaan besar yang berada di lebih dari satu negara, di mana salah satu negara adalah sebagai kantor pusatnya, perusahaan pusatnya ya. Kemudian lebih dari berarti bisa 1, 2, atau banyak negara. Oke, terima kasih. Good. Berarti sudah pada baca dulu. Kalau tadi kita sudah bahas, kita sudah mengerti multinational corporation itu apa. Berarti kita sudah bisa sebutkan dong contoh dari multinational corporation. Kira-kira nih, apa ya perusahaan multinational corporation itu siapa saja ya? Kan tadi sudah definisinya. KFC, Google. Oke, KFC ada di mana? Aku mau KFC. Oke, good. Biji Ratnasari. Google, Bu. Toyota. Google. Lihat. Kemudian bisa kasih menyebut ada mikro Ya, yang maju, yang kedua menghasilkan barang yang dapat digunakan di semua negara, yang ketiga biasanya bergerak di bidang manufaktur. Oke, good. Terima kasih, Ayu. Tadi Ayu sebut-sebut negara maju. Ibu agak ini sedikit ya. Pertanyaan Ibu agak hanya sebagai pengetahuan aja nih. Apakah Indonesia itu negara maju? Negara berkembang? Indonesia itu masuknya kemana? Negara maju atau kembang? Berkembang. Berkembang. Repan berkembang. Maju. Tengah-tengah. Ada yang bilang maju. Ada yang bilang mundur. Simpang siur. Mundur. Simpang siur. Jadi yang benar yang mana ini? Indonesia. Indonesia sebelum tahun 2000 berapa tuh? 2020 ya? Sebelum tahun 2020 memang Indonesia adalah kategorinya negara berkembang. Tapi bersyukurlah sekarang sudah disebut sebagai negara maju. Menurut siapa itu? IMF ya? Sudah ditetapkan sebagai negara maju. Menurut siapa? Ambetura. Coba searching coba. Betul nggak sih? Kata Ibu, Indonesia sekarang sudah negara maju. Coba kalian cari. Coba cari. Betul tidak? Jangan-jangan Ibu omdok doang.
Coba cari. Benar nggak Indonesia sekarang negara maju? Betul, Bu. Betul. Kalau betul berarti kategorinya apa? Kenapa Indonesia dikategorikan negara maju kata dia? Katanya. Negara maju itu menurut Amerika Serikat. Apa dasarnya katanya? Dasarnya apa? Kita disebut negara maju. Karena perekonomiannya sudah cukup besar. Berarti lihatnya ke pendapatan per kapita ya. Berbagai bidang ini dilihatnya. Di antaranya pendapatannya sudah naik. Mungkin ya, Ibu belum memastikan berapa naiknya, berapa angkanya. Jadi Ibu masih bilang mungkin dari situ. Kemudian dari sumber daya alam, sumber daya manusianya, kemudian potensi-potensi yang menjadi penilaian. Nanti boleh dibaca lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut kalian ini, kita kan sudah disebut negara maju ya. Itu menguntungkan atau tidak? Menguntungkan atau merugikan? Kalau menguntungkan, untungnya di mana? Kalau merugikan, ruginya di mana? Setahu saya mah merugikan, Bu, karena kebijakan yang ditetapkan kepada Indonesia itu kayak pajaknya lebih naik gitulah, setara dengan negara-negara maju yang lainnya. Oke, yang lain? Kalau saya menguntungkan sih, Bu. Aris, oke, good. Gimana, Aris? Ya kan, soalnya kita bisa bekerja sama dengan negara lain kan, itu dapat menghasilkan jadi bisa kerjasama di berbagai bidang tuh, Bu. Itu kan juga menguntungkan negara juga, Bu, dan masyarakat juga. Oke. Ya kurang lebih seperti itu sih, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Yang lain ada lagi yang mau berpendapat? Nggak dikurangin loh nilainya. Ada yang bilang merugikan. Kenapa? Kalau kita mau pinjam, bunganya jadi bukan bunga yang khusus lagi. Kalau negara berkembang kan bunganya khusus ya, rendah ya. Itu untuk yang pesimis. Iya, itu. Kalau yang pesimis, apapun yang terjadi menguntungkan. Itu adalah peluang sekaligus tantangan. Kalian sudah belajar SWOT? Manajemen? Dan peluang. Nah, berarti kita pandangan bijak dengan menganalisa ke analisis SWOT-nya. Anggaplah itu sebagai tantangan dan sekaligus peluang. Bagaimana caranya supaya Indonesia maju? Karena apa? Negara-negara maju sudah memprediksikan Indonesia akan menjadi negara maju di tahun berapa tuh? Aduh, Ibu lupa artikelnya. Tahun 2040. Indonesia itu akan menggeser negara-negara maju lainnya. Itu menurut prediksi penelitian dari siapa tuh? Nanti boleh dicari ya. Berdasarkan pertimbangan letaknya yang strategis, sumber daya alamnya yang bagus, sumber daya manusianya yang produktivitasnya itu, umur yang produktifnya itu akan booming Indonesia. Kalau negara Jepang kan sudah lewat. Maksudnya lewat itu dalam artian usia yang tidak produktif lebih banyak dari usia yang produktif. Kalau Indonesia kebalikannya justru ada saat di mana nanti usia produktifnya sangat banyak, kalau bisa dimanfaatkan dengan sumber daya manusia yang bagus dan teknologi yang oke. Prediksi tadi yang bilang 2040 siapa tahu, who's body know, Indonesia akan menjadi negara nomor 1.
Jadi jangan apa namanya? Jangan berkecil hati, optimis. Kembali lagi ke itu hanya sebagai ini aja ya. Mohon maaf, Ibu agak kemana-mana. Itu hanya sebagai pengetahuan saja. Kita kembali lagi ke multinational corporation. Tadi kata Ayu, multinational corporation itu membahas ada negara majunya. Jadi Ibu agak tergugah membahas negara maju. Oke. Kita ke apa tadi? Sampai mana tadi? Karakteristik ya? Atau keuntungan kerugian? Baru sampai ciri-ciri, Bu. Ciri-ciri, karakteristik. Ciri-cirinya berada di lebih dari satu negara. Kemudian apa lagi? Tadi ada yang bilang produknya bisa digunakan oleh siapa saja, Bu. Atau Ibu lebih ini kan lagi ya. Ada global management. Satu, ciri-cirinya. Global management. Maksudnya global management itu apa? Manajemennya bisa digunakan di negara manapun. Ya. Mau KFC yang ada di Amerika, mau KFC yang ada di Indonesia, manajemennya sama, pengaturannya sama, sistemnya sama. Seperti itu. Hanya mungkin yang agak berbeda itu menu. Kalau sudah belajar etika bisnis, sudah belajar belum etika bisnis? Belum ya? Nanti Belum, Bu. bahas Belum, Bu. apa namanya? Kebudayaan. Kenapa menu KFC Amerika dengan KFC Indonesia itu berbeda? Nah, nanti dibahas di etika bisnis. Ya, siapa tahu kita ketemu lagi di etika bisnis. Tahun kemarin Ibu dapat etika bisnis ngajarnya. Global management. Yang kedua, ada lagi yang mau. Kedua, apa? Income-nya Bu besar. Oke. Apa istilahnya? Income. Aduh, Ibu lupa. Apa? Income Rating. Generating, Bu. generating. Oke, good. Income generating. Kemudian apa lagi? Jangan heran ya kalau bekerja di perusahaan multinasional gajinya pakai dolar. Kalau perusahaan luar gajinya gede-gede, kesejahteraannya bagus-bagus. Sebetulnya sih Ibu lebih berharap kalian itu menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Tapi siapa tahu ada juga yang berkenan bekerjanya entah itu mau di perusahaan dalam negeri, yang multinasional boleh, yang BUMN bisa, pegawai negeri bisa, swasta juga bisa. Oke. Apalagi? Apa ya? Ada visinya, misinya, strategiknya itu sama juga, global juga. Sesuai dengan perusahaan induknya, perusahaan kantor pusatnya, ya. Satu lagi apa lagi? Ada lagi? Apa ya? Ibu lupa. Memiliki kontrol teknologi dan juga modal. Yes. Controllingnya sudah bagus. Kemudian teknologinya biasanya canggih-canggih. Betul sekali. Seperti itu ya, kurang lebih ciri-cirinya. Kemudian keuntungan dan kerugian. Kira-kira apa? Kalau ada perusahaan multinasional itu keuntungannya apa? Kalau bagi negara berarti devisa ya. Kalau dia bisa ekspor, devisa. Apalagi? Kalau bagi kita masyarakatnya apa? Peluang kerja. Oke. Kalau kerugiannya? Kira-kira ada nggak kerugiannya?
Kira-kira ada nggak? Coba Susi ke CSB. Jajannya, minumnya dum-dum. Kemudian cemilannya kibob. Makannya apa tuh yang baru? Lupa Ibu. Atau makannya sama ini aja. Sinlin. Karena Susi lagi diet jadi nggak pakai nasi, sinlin aja. Makannya sinlin, cemilannya kabob, minumnya dum-dum. Itu Susi. Tapi kalau Aris jalan-jalan ke CSB, jajannya ke mana? Apa sih namanya? Janji Hati misalnya. Minumnya kopinya Janji Hati. Terus naik ke atas, makannya apa yang teh tuh? Tongji, di Tongji. Kok Ibu contohnya ke situ? Ada yang bisa nangkep nggak kira-kira itu? Kenapa Ibu bahas kerugian tapi mengumpamakannya contoh yang tadi? Kira-kira gimana? Anggaplah Tongji itu perusahaan multinasional ya, anggap saja ada di Malaysia, ada di Singapura gitu. Kemudian kalau yang tadi itu kan Sinlin, Dum-Dum, itu juga perusahaan multinasional, dia bisa franchising ke luar negeri. Kenapa Ibu kasih contoh kayak gitu untuk kerugian? Ada yang mau coba? Daya beli masyarakat kayak uangnya keluar ke modal asing gitu. Betul, Pak Adil. Kalau Susi jajannya dum-dum, sinlin, sama apa tadi, kebob, uangnya ngalirnya ke mana tadi? Ke Thailand, ke Singapura, sama ke mana? Kayak punyanya siapa? Negara mana? Tapi kalau Aris tadi, jajan ke Janji Hati sama Tongji, itu uangnya menjadi ngalirnya ke di kita-kita juga di Indonesia menjadi pendapatan. Tetap dua-duanya ada pendapatan buat negara ya. Tapi yang Ibu lebih tekankan di sini adalah aliran keuntungan dan dananya itu sebagian besar untuk negara pemilik atau negara pusatnya atau si perusahaan di mana terpusatnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya, mudah-mudahan dapat dipahami, maaf. Ribet. Uangnya itu ngalirnya entah itu profitnya, entah itu pendapatannya, justru akan lebih besar mengalirnya ke negara asal. Kalau Dum-Dum kan Thailand, Sinlin kalau nggak salah Thailand juga ya, Thailand, Kibob, Singapura mungkin, seperti itu. Baik, adakah pertanyaan dari pembahasan kita hari ini tentang multinational corporation? Ibu senang sekali ya banyak kemajuannya. Sekarang kalian lebih aktif lagi untuk berdiskusi di kelas, kemudian tidak takut salah. Yang masih diam, Ibu berharap nanti di mata kuliah yang lain atau di kesempatan yang lain lebih aktif lagi dalam berdiskusi. Ingat, kalau mau sukses, tidak hanya IQ, harus IQ-nya juga jalan. Rian, ada yang mau disampaikan, Rian? Mau nanya, Bu. Boleh. Misalkan nih, Bu, Rian kan jadi pengusaha, Bu. Nah, cara apa lakukan agar perusahaan Rian ini menjadi perusahaan yang multinasional, Bu? Caranya itu Multinasional, bagaimana caranya? Iya, Bu. Keren banget pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ada yang mau jawab dulu sebelum Ibu jawab? Gimana caranya biar perusahaan yang kita dirikan menjadi multinational corporation? Ada?
Silakan Gilang. Tadi siapa yang nanya ya? Sorry. Bentar Gilang. Tadi siapa yang nanya? Rian, Bu, Rian Abdul Rahman. Oke. Ibu kasih poin Rian. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Silakan. Gilang. Ya. Oke. Oke. Baik. Menurut versinya Gilang, pokoknya Bu, harus dikenal. Jangkauan pemasarannya harus luas. Ada yang lagi yang mau berpendapat? Yuk. Coba Bu, saya Bu. Pan, silakan. Kalau tadi kan kata Gilang kan produknya harus harus dikenal. Nah kalau menurut saya itu harus bekerja sama Bu, bekerja sama dengan misalkan kayak perusahaan-perusahaan di luar negeri sana tuh Bu. Contohnya apa coba yang kerjasama? Toko Toyota. Oh, Toyota. Toyota kan Jepang kan? Iya, di Indonesia Bu. Ada. Kerjasamanya apa? Subcount. Dia nggak produksi sendiri semuanya. Ada yang diproduksi orang lain. Jadi subkontrak di Indonesia. Jadi pas di Toyota Indonesianya hanya gabung-gabungin onder deal-nya aja ya. Seperti itu. Oke, good. Terima kasih. Yang lain? Ada yang mau berpendapat gimana caranya biar kalau nanti kita punya perusahaan bisa menjadi perusahaan multinasional, corporation, atau PMN? Ada? Ada? Tadi siapa? Ayu ya? Ayu poinnya sudah ditambahin belum ya, Yu? Belum ya, Yu? Belum, Bu. Oke. Ada Ayu, sudah. Saya, Bu. Tadi Nah, Rian ini nih jawab. sudah. Oke. Cobain, Bu. Fadil. Fadil belum Iya. Ibu tambahin. Silakan Fadil. Enggak, ini mau jawab yang Rian, Bu. Iya. Jadi langkah pertama itu menurut saya menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat secara global, kemudian memperbanyak cabang. Udah itu. Oke, good. Fadil, terima kasih. Yang lain? Tuh kan ide-idenya udah keluar tuh sekarang tuh. Tang ting tung gitu. Jangan takut salah. Apalagi? Yang lain? Mana ya? Ibu kok nggak nemu nama Fadil? Oh ini nih. Sorry, Fadil Darmawan. Sudah Ibu update ya Fadil? Ya Bu, terima kasih. Silakan. Yang lain? Yuk. Berapa nih? Ada 35 turn in ke Ibu. Tapi kok di kelasnya cuma ada 23. Jadi yang lainnya pada kemana nih? Absensi lengkap loh, 35 ini. Baik. Ada yang mau coba? Pertanyaan Rian? Jawab. Ibu. Muji? Ya, menggunakan waralaba bisa nggak, Bu? Menggunakan? Waralaba. Waralaba, kemudian franchising, bisa. Lisensi, bisa.
joint venture, bisa. Oke, good. Yang lain? Baik, Ibu langsung jawab ya. Betul tadi ada yang bilang, Bu, berarti produk yang kita gunakan harus global. Siapa aja bisa pakai. Kalau makanan siapapun bisa makan. Tetapi di dalam perjalanannya mungkin nanti ada penyesuaian, misalnya dari sisi selera, budaya, kan harus disesuaikan. KFC masuk ke Indonesia, ada nasinya. Kalau di Amerika mungkin nggak ada ya KFC pakai nasi, pakainya kentang. Ya. Budaya yang mengglobal, nanti dibahas di etika bisnis. Kemudian apalagi? Tadi disebutkan di ciri-ciri loh tadi. Controllingnya harus bagus, sedemikian rupa. Standar menunya, kemudian sistem kerjanya tadi. Kemudian apalagi tadi? Teknologinya. Mereka coba kita perhatikan. Yang franchising aja, yang franchise ya, itu sudah standar dari sisi penyajian, dari sisi tata letak, dari sisi cara masak, dan sebagainya itu sudah terstandarisasi sedemikian rupa. Terus apa lagi? Manajemennya. Jangan sampai manajemennya masih acak-adul, masih tradisional. Mau mengglobal harus diperbaiki dulu. Kan tadi Ibu bilang ciri-cirinya global management. Tadi ada yang bilang juga, Bu, produknya harus dikenal. Ya, boleh. Betul, harus dikenal. Tapi sebelum dikenal, harus larinya ke quality. Quality juga lari juga ke tadi dibilang selera. Disesuaikan kan pasar maunya apa produknya. Kemudian jangan lupa apa tadi namanya ciri yang kedua tuh strategi, visi misi strategi yang digunakan. Nanti bisa belajar lebih mendalam di manajemennya atau di marketingnya. Jadi beruntunglah anak-anak ibu yang belajar di manajemen karena keuangannya dapat, sisi skill manajemennya dapat, kemudian apa namanya, di sini ada marketingnya, ada SDM, ada operational yang harus walaupun tahu sedikit-sedikit ya, nanti diperdalam laginya di S2. Kalau tertarik marketing, perdalam lagi, jangan puas hanya sampai S1. Nanti ketemu lagi di S2. Mohon maaf, izin ke kamar mandi. Oke, silakan. Baik. Multinational corporation, Rian, mudah-mudahan jawaban Ibu walaupun masih global, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi, Rian sudah punya perusahaan multinational corporation ya. Amin. Amin, Bu. Terima kasih Bu doanya, Bu. Nilaimu untuk kelas ini tertinggi, poinnya tadi Ibu lihat berapa? 100 ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu tunggu di UAS. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai nilai hariannya udah bagus, di UTS-nya udah bagus, di UAS-nya tidak maksimal. Ya.
Mudah-mudahan semua kelas yang Ibu pegang nilainya bagus-bagus, kemudian lulus semuanya. Fokus dalam kuliah. Dan kalau sudah kuliah di S1, Ibu doakan mudah-mudahan bisa melanjutkan lagi ke jenjang selanjutnya. Bukan berarti ambisius. Ambisiusnya dalam ambisius positif ya. Terus mengejar, mencari ilmu sampai akhir hayat. Bermanfaat. Seperti itu. Oke, untuk hari ini multinasional sudah cukup ya. Kita tadi bahas tentang pengertiannya apa, jenis-jenis, karakteristik atau ciri-ciri, contohnya apa, kemudian keuntungan dan kerugiannya. Ditambah sedikit tadi ada obrolan tentang negara maju. Kemudian bagaimana untuk menjadi perusahaan multinasional. Di waktu yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Tadi Ibu sudah cek classroom untuk absensi sudah sukses semua, terima kasih. Untuk nilai FGD-nya juga sudah ada yang Ibu tambahkan. Ada yang merasa belum udah jawab tapi belum Ibu tambahin enggak? Ibu Tadi, Bu, barangkali ada yang terlewat. Jawab pertanyaannya Rian sih, Bu. Gimana, Bu? Siapa? Fadil. Siapa nih? Bentar. Revan ya? Iya, Bu. Revan Gilang. Adam juga, Bu. Adam sudah belum? Adam udah dong, Adam. Adam udah Ibu kasih poin? Lagi, Bu. Revan, mana Revan? Muhammad. Ibu kalau Susi gimana, Bu? Susi. Sebentar. Tadi Revan, kemudian siapa lagi tadi? Gilang ya? Andika, Gilang. Bu. Gilang. Oke, sudah Ibu update ya, Gilang, Revan sudah. Kemudian tadi siapa lagi? Susi sama Andika, Bu. Andika. Tadi Susi udah Ibu update belum, Sus? Kayaknya belum, Bu. Belum ada notif ya. Belum ada notifnya. Oke. Di mana Bu ceknya, Bu? Di classroom, di fokus grup diskusinya. Kan kelihatan kalau yang sudah diupdate itu ada beberapa ada beberapa nilai-nilai yang terakhir yang digunakan. Tadi siapa? Andika? Siapa? Siapa, Mas? Ya, Andika Fahri. Andika Fahri, belum Andika Fahri. Oke, siapa lagi? Revan, Bu, belum, Bu. Di classroom-nya belum ada. Revan sudah. Sudah, Van. Ibu update. Revan tuh jadi nilainya sekarang 95. Tadi Revan jawab berapa kali? 2 kali, Bu. Yang pertama sama yang Rian ini, Bu. Nilai pertamamu berapa di FGD? Yang nilai awal itu, Bu. Awal banget. 85, Bu. Udah 3 kali ini nanya, Bu. Oke. Bu Adam nilainya 5, Bu. Kan Adam belum. Oh iya, presentasinya. Itu ya, diskusinya. Presentasinya kan belum, dah. Iya. Besok ya, Bu. Ntar Adam kabarin. Oke, ya. Besok. Tolong colek juga siapa tadi? Aldi Agus ya? Nurman Aldi tadi Agus, sama saya kasihan. udah. Baik. Tadi
Untuk UAS nggak ada pertanyaan ya. UAS itu kan ada 4 bagian. Ibu kasih bagian yang terakhir part 4-nya. Ibu kasih dari sekarang. Kenapa? Kan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah jelas ya, nggak ada pertanyaan ya? Kalau sudah jelas, Ibu sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini, diskusi kita hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah berkenan hadir di perkuliahan bisnis internasional. Ibu sampaikan, hati-hati, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.